Baik, saya Sintana Herdianti dengan NIM 236. Selanjutnya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa sih struktur modal. Nah, struktur modal itu berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Nah, teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Jika kebijakan pembelanjaan perusahaan dapat mempengaruhi ketiga faktor tersebut, maka akan menjelaskan bagaimana kombinasi utang jangka panjang dan modal sendiri yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaan atau memaksimumkan harga pasar saham perusahaan. Nah, harga pasar saham mencerminkan nilai perusahaan. Dengan demikian, jika nilai suatu perusahaan meningkat, maka harga pasar saham perusahaan tersebut juga akan meningkat atau naik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teori struktur modal menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland pada tahun 1996. Mereka mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Yang kedua yaitu menurut Frank J. Fabozzi dan Pamela Peterson pada tahun 2000. Capital structure is the combination of debt and equity used to finance a firm's project. The capital structure of a firm is some mix of debt, internally generated equity, and new equity. Yang ketiga yaitu menurut Keown et al. Pada tahun 2000. Struktur modal adalah paduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu menurut Farah Margareta pada tahun 2004. Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri. Yang kelima, yaitu menurut Handono Mardianto pada tahun 2009, dan itu pada bukunya halaman 116. Struktur modal didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas, yaitu maksudnya saham preferen dan saham biasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Saya Jessi Prastika, NIM belakang 237. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan oleh perusahaan dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Sebaliknya, tujuan ini juga bisa dipandang sebagai pencarian terhadap paduan dana yang akan meminimalkan campuran biaya modal perusahaan. Kita dapat menyebut paduan sumber dana yang tepat ini adalah struktur modal optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang pertama adalah tidak ada pajak dan tidak ada biaya kebangkrutan. Rasio utang terhadap modal diubah dengan jalan. Perusahaan mengeluarkan saham untuk melunasi utang atau perusahaan juga bisa dengan cara meminjam dana untuk membeli kembali saham yang beredar. Nah, yang kedua, perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar seluruh pendapatan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang ketiga, nilai harapan distribusi probabilitas subjektif pendapatan operasi setiap perusahaan di masa yang akan datang sama bagi semua investor. Yang keempat, pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Sekian.
Nah, selanjutnya saya Fitria Nurul, NIM akhir 235. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi struktur modal. Bisa dilihat di sini. Faktor yang mempengaruhi struktur modal ini ada variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X ini terdiri dari 5 variabel. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada size, yang ketiga ada return on equity, yang keempat ada struktur aset, yang kelima ada net profit margin, dan variabel Y yaitu debt to equity ratio. Nah, di sini kami akan menguji hubungan atau keterkaitan antara current ratio dengan debt to equity ratio, size dengan debt to equity ratio, return on equity dengan debt to equity ratio, struktur aset dengan debt to equity ratio, dan yang terakhir net profit margin dengan debt to equity ratio. Nah, sebelum ke perhitungannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari variabel X dan variabel Y. Yang pertama itu ada current ratio. Nah, current ratio ini rumusnya current asset per current liabilities dikali 100%. Lalu ada size. Size ini rumusnya loh dikali total aset. Lalu yang ketiga ada return on equity, rumusnya earning after tax per equity dikali 100%. Lalu ada struktur aset, rumusnya fixed asset per total aset. Lalu ada net profit margin, rumusnya earning after tax per net sales dikali 100%. Lalu yang terakhir ada debt to equity ratio, rumusnya total hutang per modal dikali 100%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan variabel X dan variabel Y. Berhubung kami menganalisisnya 5 perusahaan, jadi kami hanya memberi contoh satu perusahaan saja yang kami beri contoh cara perhitungannya. Kami mengambil dari PT Ultra Jaya. Nah, yang pertama ada current ratio. Current ratio itu kan rumusnya current asset per current liabilities dikali 100%. Nah, di tahun 2017, current asetnya yaitu sebesar 3.439.990 dibagi 820.625 dikali 100%, maka hasilnya 419,19%. Lalu di tahun 2018, current asetnya yaitu sebesar 3.618.388 per 713.28 rupiah dikali 100%, hasilnya 507,28%. Lalu ada size. Nah, size ini kan rumusnya loh dikali total aset. Maka di tahun 2017 loh dikali total aset sebesar 5.175.896 rupiah yang menghasilkan 6,7139855541. Lalu selanjutnya di tahun 2018 yaitu loh dikali 5.584.546 rupiah, hasilnya 6,74698773. Lalu yang terakhir ada return on equity. Nah, return on equity ini kan rumusnya earning after tax per equity dikali 100%. Nah, maka yang di tahun 2017 itu earning after tax-nya yaitu sebesar 659.418 rupiah per 4.197.711 rupiah dikali 100%, maka menghasilkan 15,71%. Lalu selanjutnya di tahun 2018. Nah, di tahun 2018 ini kan earning after tax-nya sebesar 622.886 per 4.694.504 dikali 100%, maka hasilnya 13,25%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arianti. Selanjutnya, pada perhitungan variabel X ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER, rumusnya total hutang dibagi modal dikali 100%. Pada 2017, total hutangnya 890.042 rupiah dibagi modalnya
4.197.711 dikali 100% sama dengan 21,20%. Pada 2018 sama dengan total utangnya Rp978.185 dibagi 4.197.711 kali 100% sama dengan 23,30%. Setelah data dihitung, hasilnya dipindahkan ke tabel ini untuk mengetahui rata-ratanya. X1 itu current asset. Current asset di sini ada 5 perusahaan tahun 1 dan tahun 2. Dan rata-ratanya dihitung dengan cara menambahkan tahun 1 dan tahun 2 dibagi 2. Misalnya PT Ultra Jaya pada tahun 1 419,19 ditambah 507,28 dibagi 2 hasilnya 463.235. X2 juga begitu. X2 itu size perhitungannya tahun 1 ditambah tahun 2 dibagi 2. X3 sama, yaitu BPR atau ROE. Perhitungannya juga sama. Pada tabel selanjutnya ada X4. X4 itu struktur aset. Untuk mencari rata-ratanya sama, tahun 1 ditambah tahun 2 dibagi 2. Selanjutnya ada X5. X5 itu net profit margin. Untuk mencari rata-ratanya juga sama, tahun 1 ditambah tahun 2 dibagi 2. Yang Y, di sini ada Y. Y-nya itu debt to equity ratio atau DER. Untuk mencari rata-ratanya pun sama dengan sebelumnya, tahun 1 ditambah tahun 2 dibagi 2. Misalnya PT Ultra Jaya pada tahun 1 21,20 ditambah tahun 2 23,30 dibagi 2 hasilnya 22,25. Hasil uji linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah regresi linear untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2. Dikutip dari Suharyadi dan Purwanto. Regresi hasil SPSS. Variables insert or remove. Model 1. Variables entered X3, X2, X1 pangkat B. Method enter. A. Dependent variable Y. B. All requested variables entered. Model summary. Model 1 R 975, R square 950, adjust R square 802, STD error of the estimate 402,424. A. Predictors constant X3, X2, X1. Hasil uji parsial. Coefficients model 1 constant, unstandardized coefficients B 15.485, STD error 297.905, T 052, SIG 967, X1 001, STD error 002, standardized coefficients beta 275, T 610, SIG 651, X2 248, 152, 710, T 1630, SIG 350, X3 minus 0,21, coefficient STD error 063, standardized coefficient beta 080, T minus 338, SIG 792. A. Dependent variable Y. Kesimpulan variabel dependent struktur modal sama dengan der Y. Yang kedua, variabel independent equivalent ratio sama dengan CR dalam kurung X1. Yang ketiga, variabel independent
firm size sama dengan size dalam kurung X2. Yang keempat, variabel independent return on equity sama dengan ROE dalam kurung X3. Ya, baik, selanjutnya saya akan membacakan pengaruh current ratio terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas, diperoleh nilai koefisien variabel likuiditas X1 current ratio sebesar 0,001, nilai signifikansi untuk likuiditas X1 atau current ratio sebesar 0,651, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas yaitu current ratio berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio DER. Lalu yang kedua ada pengaruh firm size terhadap debt to equity ratio. Ya, berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel profitabilitas X2 atau size sebesar 0,248. Nilai signifikansi untuk profitabilitas X2 atau size sebesar 0,350, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yaitu firm size tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio DER. Lalu yang ketiga ada pengaruh return to equity terhadap debt to equity ratio. Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai koefisien variabel aktivitas X3 atau ROE sebesar min 0,021, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva yaitu total return to equity berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio DER. Lalu selanjutnya saya akan membacakan hasil uji simultan. Nah, di tabel ini tuh ada kolom. Yang pertama model, yang kedua sum of squares, yang ketiga DF, yang keempat mean square, yang selanjutnya F, dan yang selanjutnya lagi ada sig. Nah, yang pertama itu regression. Sum of squares-nya yaitu 3.106.463,971. DF-nya itu 3, lalu mean square-nya itu 1.035.487,990. Lalu F-nya itu ada 6.394. Sig-nya itu 281. Lalu ada residua yaitu sumnya adalah 161.945.229. DF-nya 1, mean square-nya 161.945,229. Nah, jadi totalnya itu total sumnya 326.8409.200 dan jumlah DF-nya yaitu 4. Jadi A dependent variable Y, B predictor konstan X3, X2, X1. Dari hasil di atas diperoleh nilai F itu sebesar 6.394 dan signifikansi sebesar 0,281. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa CR atau X1, size X2 dan ROE X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal DER Y karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Ya, baik, saya akan membacakan kesimpulan. Dari analisis struktur modal ini kita bisa mengetahui pengaruh faktor struktur modal melalui cara perhitungan variabel X dan Y. Variabel X terdiri dari current ratio, firm size, ROE, struktur aset, dan net profit margin. Dan variabel Y adalah debt to equity ratio. Selain itu kita juga bisa mengetahui regresi, uji parsial, dan uji stimulan. Ya, baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.